Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, terutama melalui media sosial, telah membawa dampak besar terhadap cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membentuk opini publik. Di Indonesia, media sosial kini menjadi salah satu sarana utama untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi, serta menyuarakan pandangan. Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga membawa tantangan baru. Salah satunya adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian di media sosial merujuk pada unggahan atau pernyataan yang mengandung unsur kebencian, penghinaan, ataupun diskriminasi. Fenomena ini seringkali meningkat menjelang momen-momen penting. Contohnya adalah pemilu. Pemilu 2019 di Indonesia menjadi salah satu momen politik yang paling intens dalam sejarah demokrasi kita. Media sosial memainkan peran penting baik dalam menyebarluaskan informasi maupun menjadi alat untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Dampak ujaran kebencian ini tidak bisa dianggap remeh. Penyebaran ujaran kebencian menjelang pemilu 2019 memicu polarisasi sosial, meningkatkan ketegangan antar kelompok, dan bahkan mengancam integritas demokrasi kita. Lalu, bagaimana ujaran kebencian di media sosial mempengaruhi opini publik dan memperburuk polarisasi sosial? Dan seberapa jauhkah peran media sosial ini dalam memperburuk atau justru mengatasi fenomena ini? Berikut kami tayangkan beberapa pendapat warga tentang fenomena ujaran kebencian pada pemilu 2019 lalu. Apakah menurut Abang, ujaran kebencian yang muncul di media sosial selama periode pemilu 2019 memiliki dampak opini publik? Jika iya, dampaknya seperti apa? Jadi pemilu 2019 itu jika ada ujaran kebencian akan menimbulkan opini publik di mana masyarakat mungkin tergiring untuk melakukan ujaran kebencian yang sebenarnya bisa berdampak pada hasil pemungutan suara. Dari 2019 sampai sekarang kan sudah beberapa kali proses pemilu, dan memang sejak 2019 sudah mulai aktif di media sosial itu banyak ujaran kebencian disampaikan oleh pihak-pihak yang merupakan pendukung masing-masing kontestan. Memang sebenarnya ya kebencian itu bisa berdampak negatif di tengah-tengah masyarakat ketika masa-masa pemilihan pemilu dilaksanakan. Dan contohnya banyak berita-berita yang bohong yang disampaikan di tengah publik melalui media-media sosial itu. Baiklah yang sebenarnya itu ada atau tidak, tapi tidak pasti kebenarannya sudah disampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat sudah tersimpan di kepalanya bahwa yang salah seorang itu memiliki sebuah sifat karakter yang jelek. Pada 2019 tentu salah satu yang menjadi concern dari kita itu adalah tentang syarat ujaran kebencian. Itu sangat banyak. Itu kan karena hanya ada dua pasangan calon pada 2019, otomatis saling serang itu terjadi, terutama dalam segi agama. Dari paslon A menyerang agama paslon B, menyerang agama paslon B misalnya tidak bisa membaca Al-Quran, tata cara sholatnya salah, dan begitupun dari paslon B juga banyak memunculkan isu-isu sara terhadap paslon A. Jadi intinya pada tahun 2019 itu saling serang di dalam isu agama, ras, dan lain-lain atau yang disebut sara itu sangat kental sekali. Menurut Abang, apa yang menjadi penyebab utama mengapa ujaran kebencian itu begitu mudah tersebar di media sosial selama 2019? Jadi ujaran kebencian di media sosial itu cepat berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah karena pengaruh media sosial. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya dengan perkembangan zaman masyarakat sangat mudah untuk mengakses informasi di media sosial. Jadi beberapa informasi, baik informasi yang benar, yang nyata maupun yang hoax, banyak sekali menyebar di masyarakat sehingga dapat menimbulkan opini publik yang beraneka ragam. Ya, kita tahu media telekomunikasi sekarang teknologi sudah semakin berkembang, apalagi dengan adanya internet di mana-mana, itu akan semudah masyarakat mengakses setiap media-media sosial yang ada, terutama yang lebih marak di tengah masyarakat seperti Facebook contohnya. Ya tentu dengan ada media-media seperti itu dan internet akses yang cukup bagus, sebenarnya lebih cepat mudah berkembang. Apalagi ada pihak-pihak yang memanfaatkan oknum-oknum atau orang-orang masyarakat yang memang itu menjadi ladang mereka untuk menyampaikan berita-berita bohong atau ujaran kebencian tadi. Jadi tidak juga semuanya negatif, tapi ada juga positif. Namun cenderung dipakai oleh pihak-pihak tertentu ketika untuk memperjuangkan salah satu orang yang didukungnya atau organisasi yang didukungnya atau partai yang didukungnya. Untuk pertanyaan terakhir,
Apakah Anda percaya bahwa adanya ujaran kebencian di media sosial bisa mempengaruhi hasil pemilu 2019? Mengapa iya ataupun mengapa tidak? Ya, karena 2019 sudah terlalu dan kita lihat sendiri buktinya, memang 2019 ujaran kebencian dilakukan pada saat itu memang tidak berdampak signifikan. Namun itu kalau dibiarkan terus sampai sekarang, tentu lama-lama akan membentuk karakter masyarakat kita dan perlu percaya dengan berita-berita atau informasi-informasi yang tidak benar yang terbentuk. Yang kita takutkan kita kalau itu kita biarkan akan membunuh atau akan melahirkan karakter yang percaya dengan hal-hal yang belum bisa dipastikan. Nah, memang perlu upaya yang masif dari pemerintah, termasuk dari mahasiswa tentunya, untuk lebih mengedukasi diri dengan masyarakat sekitar dalam mencerna atau mengolah setiap informasi ataupun berita-berita yang sedang berkembang, terutama yang di media sosial. Karena kebanyakan hanya melihat cover dari sebuah berita saja yang baru bisa langsung percaya tanpa membuktikan kebenaran dari berita tersebut. Kalau pertanyaannya mempengaruhi, tergantung. Masyarakat kita kan sudah sangat dewasa ya dalam bermedia sosial, sangat dewasa dalam menangkap isu-isu. Tetapi ada juga lapisan-lapisan masyarakat kita itu yang masih lapisan ke bawahnya itu dari menengah ke bawah. Nah, yang lapisan menengah ke bawah ini pada dasarnya berada di pelosok-pelosok negeri yang mudah sekali untuk menerima informasi-informasi, padahal informasi tersebut belum tentu benar. Berarti intinya penyebab utama dari adanya aksi tersebut karena ada serang agama ya. Ya, kalau menurut saya yang menjadi penyebab utamanya kenapa itu karena hanya ada dua pasangan calon pada 2019. Jadi kenapa isu-isu sara itu muncul ya tujuan dari mereka ya tentu untuk menjatuhkan satu sama lain untuk mendapat simpati dari masyarakat. Jadi hasil pemilu itu mungkin sangat berkaitan sekali dengan ujaran kebencian yang ada di masyarakat. Karena awalnya yang masyarakat untuk memilih salah satu paslon tertentu karena adanya informasi yang hoax yang berdampak pada ujaran kebencian, mungkin dia akan berpaling dari pilihannya dari paslon 1 misalnya ke paslon 2, sehingga mengakibatkan dia menjadi ragu atau bimbang untuk memilih paslon yang awalnya dia terima. Jadi sangat berkaitan sekali antara ujaran kebencian ini dengan hasil pemilu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya untuk memberikan jawaban untuk pertanyaan dari kami. Terima kasih juga, itu sangat membantu untuk penilaian kami.